Keluar, hidupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni'matika ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum. Bi'audzu min hamazati syayatin wa bika rabbil. Setelah berada dalam hadis di setoran putra putri oleh setoran dari kemarin, tak wali bacaan hadis dengan baca umul kitab. Semoga Allah mudahkan kita, Allah jadikan ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Setiap hadis yang kita baca, yang kita dengar, kita pelajari, insya Allah menjadi akhlak kita semua. Ya Allah, ridhoi kami, rahmati kami, berkahi kami, ampuni dosa-dosa kami, bimbing kami terus ya Allah, dan kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat. Wafatkan kami semua dan kami husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana Wildan? Angin Jabal Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 73. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo santri putri nduk, semua nduk, kenduk. Ayo hadir semua ke masjid. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, fa in lam yajid tamron falyuftir ala al-ma fa innahu tahur. Rawahu al-Imam Ahmad. Idza apabila aftara berbuka, aftara berbuka, ahadukum salah satu di antara kalian, falyuftir maka hendaklah berbuka dia, falyuftir maka hendaklah dia berbuka, ala atas tamrin. Apa tamrin? Kurma. Ala tamrin dengan kurma. Fa maka innahu sungguhnya tamar itu maka innahu sungguhnya tamar itu atau kurma itu barokatun mengandung keberkahan. Barokatun mengandung keberkahan. Ya, disunahkan, dianjurkan saat kita berbuka sebelum yang lain masuk, maka apa tadi? Kurma lebih dahulu. Alhamdulillah Ramadan kemarin kita sudah mengamalkan sunnah ini, ya, sebelum yang lain, ya, nasi, lontong, undi-undi, gedang goreng, pisang goreng, ya, bakso dan seterusnya. Utamakan, usahakan yang pertama masuk dalam perut kita adalah apa? Kurma. Fa illam yajid, fa maka in jika lam tidak yajid dia mendapatkan
atau dia menemukan tamron buah kurma, falyuftir, maka hendaklah dia berbuka. Alal ma'i, dengan air. Fa maka inna, sesungguhnya hu alma atau air itu tahurun, mensucikan. Tahurun, mensucikan, menjernihkan, membersihkan. Rawa meriwayatkan hu hadis al Imam Ahmad. Kalau nggak ada maka dengan air. Bahkan sunnahnya, anjurannya adalah sesuatu yang manis, kurma, terus buah apa yang manis, jeruk, apel, anggur, ya. Kalau kita nggak menemukan, ya air yang diberikan apa kemarin anak-anak santri bukannya kasih apa, al-marjan, ya, si marjan, itu sunnahnya seperti itu. Terus berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila aqalla ar-rajul at-ta'ma muli'a jawfuhu nuran. Idza apabila aqalla sedikit, ar-rajulu, seorang laki-laki. Ini tidak hanya laki-laki saja, tapi ar-rajul ini mewakili kaum perempuan. At-tu'ma, makan. At-tu'ma, makanan. At-tu'ma, makanan. Muli'a, maka dipenuhi. Muli'a, maka dipenuhi. Jaufuhu, perutnya. Jaufuhu, perutnya. Nuran, cahaya. Rawa meriwayatkan hu kepada hadis Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika orang semakin sedikit makannya, maka semakin tercahayai lambungnya atau perutnya. Tapi semakin banyak makan, ya, seseorang itu, maka yang pertama, makanan yang ia konsumsi akan menjadikan lemah beraktivitas, mudah untuk tidur. Coba lihat, biasanya kalau kita habis makan kenyang, apa yang kita lakukan? Pasti langsung ngantuk. Dan semakin kita menjaga riyadhah dengan puasa, maka semakin stamina kita semakin fresh, ya. Tapi sebaliknya, ketika kita benar-benar sudah memenuhi perut kita dengan makanan, pagi makan, nanti jam 9 makan lagi, duhur makan lagi, asar makan lagi, malam makan lagi, termasuk tidak hanya bisa membuat kita mudah untuk tidur, ngantuk, bahkan malas untuk melakukan aktivitas, dan juga bisa mengeraskan hati kita. Tuh, faktor banyak makanan. Tapi kita mampu kita mengendalikan diri, makan hanya seperlunya, sebutuhnya.
Artinya saat lapar kita makan. Dan konsep dari Rasulullah berhenti sebelum kenyang. Kalau kita gimana? Enggak berhenti sebelum kenyang. Maka akan dipenuhi perut kita, diri kita akan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya." Idza apabila uqimat, telah dikumandangkan, uqimat telah didirikan, uqimat telah ditegakkan. Banyak sekali kalimat. Apabila telah didirikan as-salatu, salat, wa hadara, wadan hadara, telah terhidang. Hadara biasanya diterjemahkan apa? Hadir, hadir. Masak makanan hadir. Maka kita terjemahkan dengan sesuai apa yang pas dengan keadaan bendakah atau manusiakah, ya, sihaul kalamnya ini disesuaikan. Wa hadara, dan sudah terhidang, karena bentuknya adalah fi'il madhi, berarti sesuatu yang sudah terlewatkan atau sudah terhidang, tersaji. Kalau wayah duru gitu berarti belum, baru doroba sudah memukul, yadribu lagi memukul. Nah ini hadara itu sudah terhidang, sudah tersaji, sudah ada gitu. Sementara sudah ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ada tamu, ya, istri kita sudah menyiapkan, semua sudah terhidang, tersaji di meja makan. Apa kita lakukan? Sholat dulu apa makan dulu? Lihat hadisnya, nah, biar nggak penasaran. Wahadara, dan sudah terhidang al-asya'u, makan malam. Makanya isya dengan asya itu, kalau isya itu sholat malam, ya, isya. Tapi kalau asya makan malam. Sudah terhidang al-asya'u, makan malam. Famaka ibda'u, mulailah. Ibda'u, maka makanlah, boleh, atau mulailah. Bil asya'i, dengan makanan yang sudah terhidang tadi, makanan malam yang sudah tersaji tadi. Jadi seperti itu caranya, Duk, Cong, ya. Maghrib ada tamu. Nah, kita kemudian sudah pesan kepada keluarga atau dengan ibu kita, Bu, ini teman saya. Oh, dari mana? Nah, tidak ngobrol kan? Ternyata sang ibu menyampaikan, ya sudah, ajak makan malam ya, ajak makan ya, jangan pulang dulu. Nah, siapa namanya? Dia namanya Armin, Bu. Dari mana? Tinggal di Singapura. Nah, ini main di rumah Kak Edi, mampir di sini. Ya sudah, malam makan sekalian ya. Di Armin, kata ibunya Reza. Disiapkanlah, terhidang itu di meja semua. Kan ngidangnya satu-satu tuh.
minuman dulu, kowe dulu, buah dulu, baru ternyata kumandang adzan. Adzan apa ini? Isya, karena makan malam. Malah adzan duhur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mana? Ajak, sedangkan makan udah tersidang, tamunya sudah mau menginjakkan ke kursi makan, kita ajak langsung ke masjid, apa makan malam? Ayo, kemana? Nah ini hadis, fabda'u bil asya, maka ajak makan malam dulu. Takutnya kenapa? Ketika nanti kita ajak sholat, malah kepikiran makanannya tadi gitu. Wah, jangan-jangan begitu makan kucing naik ke meja makan, jangan-jangan, dan seterusnya. Apalagi dari bandara tadi Armin belum makan, lapar banget itu, sudah melihat makanan sudah pengen nyantap aja gitu kan. Nah, untuk mengkhusukkan, mengkondisikan agar sholat kita menikmati suasana indah, maka pesan Rasulullah, fabda'u bil asya, dahulukan makan dulu. Nah, Isya bagaimana? Waktunya panjang, waktu terpanjang. Isya itu waktunya selama ada berjamaah kan, dengan tuan rumah kan, kecuali sendirian. Ya, kecuali sendirian. Sama lagi, kecuali sendirian. Contoh, Zainuri, ya, mau makan, begitu mau makan, udah tahu padahal sebentar lagi Isya, ya kan? Kira-kira gimana? Padahal dia sendirian, dia tahu waktu Isya jam 7. Makan dulu apa sholat Isya dulu? Waduh, komat ini, apa adzan ini? Maka taruh, apalagi baru ngambil piring, belum disajikan, belum disiapkan. Ini kan sudah terhidang nih, sudah di depannya. Ini ya silakan ya nak, ini ada udang, ada bandeng, ini tongkol, ini kambing, ini kerbau, ini lelenya imam. Alhamdulillah baru panen kemarin, ayo dinikmati. Begitu mau muluk gitu sudah adzan. Maka jangan tinggalkan tempat makan itu. Ya, selesaikan. Nah, kecuali baru ngambil piring. Allahu akbar, waduh, adzan. Nah, piring kembaliin. Oh, nasi belum diambil, belum tersidang, belum tersaji, maka sholat jamaah. Apalagi sendirian, utamakan sholat jamaah dulu. Karena apa? Kalau dia makan terlambat jamaah. Paham Jong? Karena sudah terhidang, tersaji, maka segerakan. Apalagi ada teman yang menemani sholat berjamaah, maka boleh untuk mendahulukan makan. Subhanallah. Nah, inilah salah satu akhlak etika Jom. Kadang sholat berjamaah apa hukumnya? Hukumnya apa? Sholat berjamaah hukumnya apa? Ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkad. Tapi kalau kita melihat hadis Rasulullah, ya, bagaimana seorang Ummi Maktum yang mohon maaf nggak bisa melihat, ya, Abdullah ibnu Maktum kan nggak melihat, sampai pernah minta kepada Rasulullah, minta dispensasi, minta apa? Rukhsah, keringanan. Ya Rasulullah, aku tidak melihat dan tidak ada orang yang memapah aku untuk menuju ke masjid. Apakah harus ke masjid ya Rasulullah? Ditanya ke Rasulullah, hal sami'tan nida, ya Maktum, apakah engkau mendengar suara adzan? Hai sahabatku Abdullah ibni Maktum, sami itu ya Rasulullah, aku mendengar. La ilaha illallah, tidak ada alasan untukmu tidak hadir untuk memenuhi panggilan Allah, apalagi yang melek gitu loh. Kalau lihat hadis ini berarti ada kewajiban. Bahkan la sholata fil jaril masjid, tidak sah, tidak sempurna. Ya, seseorang yang dekat dengan masjid, kita semua dekat ini, kemudian sholatnya di rumah, la sholata. La sholata ada yang menerjemahkan apa? Enggak sah sholatnya. Ada yang menerjemahkan enggak sempurna. Artinya enggak sempurna itu apa? Enggak sempurna itu apa? Enggak sempurna itu apa? Yang enggak bernilai, mungkin enggak diterima, bisa saja kan? Oh, enggak sempurna ini. Mohon maaf, kita mengajukan
satu permohonan kepada salah satu perusahaan, tapi ternyata ada sesuatu yang kurang dalam persyaratan itu. Namanya apa? Enggak sempurna. Bisa kan perusahaan menolak persyaratan-persyaratan yang kita ajukan itu. Seperti itu pun sholat ketika sendirian, ada sholat berjamaah tapi sendiri, la sholatallah, kecuali udzur syar'i. Ya, udzur benar-benar syar'i, karena memang benar-benar ya an-nisyan au naum, sedang benar-benar tidurnya pun karena tidur, bukan pura-pura tidur. Sholat kumandang zuhur, dia baru tidur sebentar saja jam 11 karena capek dari pagi murajaah belajar, ketiduran tuh, bangun-bangun jam 1 tidurnya itu. Kalaupun dibangunkan maka wajib hukumnya untuk memenuhi panggilan itu. Nah, ini kadang-kadang kita belum bisa praktekkan ya, anak-anak masih memilih untuk mengikuti nafsu tidur kita, padahal setelah kita melakukan memenuhi undangan Allah, panggilan Allah, terasa nikmat. Hal itu pun harus kita rasakan ya, Cong. Harus bisa merasakan betapa nikmatnya setelah kita memenuhi panggilan Allah. Tapi harus ada penyesalan ketika kita saat tertinggal. Kenapa nyesal? Ya Allah, saya nggak dapat jamaah ini. Apalagi sholat subuh seperti ini, Cong. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan itu, seandainya engkau tahu pahala sholat subuh berjamaah, sholat isya dan subuh berjamaah, dalam keadaan merangkak sekalipun, engkau akan datang memenuhi panggilan Allah sholat subuh berjamaah walau habwan. Kalau bahasa Rasulullah, dalam keadaan merangkak sekalipun dia akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian nanti suatu saat akan menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, menjadi bapak daripada anak-anak. Ayo, kalau sudah mulai kepala rumah tangganya, sudah menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan berikan keberkahan rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya. Barakna haulah, akan berkahi haulah, sekelilingnya. Karena apa? Sudah memulai ya kebaikan pagi itu. Sebelum kita melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita ke pasar, ke meja kerja, ke tempat kita usaha, tapi sudah kita langkahkan kaki kita, ayunkan tangan kita ke rumah Allah, maka barakna haulah, Allah akan berkahi setiap langkah aktivitas kita. Baik ya, kasusnya paham ya, jangan kemudian wah ini kan kita baru makan nih gitu kan. Nah, saat tadi sore Abi pas lagi buka, sudah berbuka, tahu ya, itu suatu udzur yang diperbolehkan. Ketika saat berbuka begitu Allahu Akbar, hendaknya sebelum adzan berbuka dulu, batalin dulu, jangan adzan dulu. Nah, ada jeda waktu untuk ngasih kesempatan untuk berbuka, baru qomat. Jangan nggak bisa adzan langsung qomat. Nah, kalau ketinggalan maka hendaknya tetap berjamaah. Nanti pun begitu, ketika ketinggalan pas lagi berbuka tetap berjamaah. Ya, karena apa? Karena itu merupakan salah satu sunnah muakkad yang tidak kita bisa sepelekan nilai pahalanya, bahkan bisa menjadi sia-sia kalau kita nggak lakukan. Yang kita dekat, kita tahu, kita mendengar, kok bisa tinggalkan? Apa alasannya kita meninggalkan sholat berjamaah? Nah, kembali kepada iman seseorang. Ada banyak orang yang dekat rumahnya dengan masjid, tapi nggak bisa kakinya melangkah ke masjid itu. Kenapa? Karena nggak connect hatinya. Tapi bisa melangkah ke tempat wisata yang jauh, ke tempat kuliner yang jauh, bisa. Tapi ke masjid yang dekat nggak bisa, karena nggak ada kebiasaan yang dia lakukan semasa remajanya, mudanya, sehingga saat tua pun berat sekali kakinya melangkah ke rumah Allah. Nah, ini alhamdulillah kita biasakan para santri, bahkan kalau terlambat, kalau tidak melakukan pun harus ada takzir, hukuman. Nah, ini untuk membiasakan, bukan karena api benci kepada kalian, tapi untuk melatih supaya nanti ini menjadi kebiasaan saat kalian
berkeluarga, berumah tangga, bermasyarakat. Jadi contoh terbaik untuk keluarga kita, contoh baik untuk anak-anak kita, dan menjadi teladan untuk di masyarakat kita. Ya, baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waktu suruh. Idza apabila akala makan ahadukum salah satu di antara kalian ta'aman makanan, faliyadhkur maka hendaklah dia menyebut ismallah, nama Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Fa maka in jika nasia dia lupa ayyadhkura untuk menyebut ismallah, nama Allah, ismallah, nama Allah, fi awwalihi di permulaannya, permulaan makannya. Falyakul maka hendaklah dia mengucapkan bismillah ala awwalihi wa akhirihi. Maka hendaknya dia mengucapkan bismillah ala awwalihi wa akhirihi. Rawahu at-Tirmidzi. Ya, jadi ketika ada di antara kita sampai lupa membaca bismillah saat memulai makan, Abdul Muthalib, karena mungkin terlambat sholatnya, begitu teman-teman sudah mulai makan langsung aja ikut makan, lupa bismillah. Kenapa? Takut kehabisan makanannya. Makanannya masih satu nampan. Edi, satu nampan berapa orang? 4. Tiba-tiba Muthalib terlambat tuh, datang dari kamar mandi. Sampai saking nggak ingin ketinggalan terlalu lama, apalagi ya sudah tahu teman-teman satu nampannya itu memang orang-orang yang tukang makan semua. Subhanallah. Muthalib lupa itu makan, baca bismillah langsung aja makan santap. Maka apa yang kita lakukan? Katakanlah di akhir makan itu atau saat itu bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Ya, harus membaca bismillah. Karena apapun aktivitas itu, apalagi makan tanpa baca bismillah, maka disitulah setan ikut makan apa yang kita makan. Bahkan aktivitas apapun tanpa diawali dengan bismillah, maka tidak ada keberkahan dalam aktivitas itu. Iya, masa bismillah aja bisa lupa. Ini kan terlalu. Gitu. Baik. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila akala makan ahadukum salah satu di antara kalian, falyakul maka hendaklah makan, dia makan biyaminihi dengan tangan kanannya, wal yashrab dan hendaklah dia minum biyaminihi dengan tangan kanannya, wal ya'khud dan hendaklah dia mengambil biyaminihi dengan tangan kanannya.
wal yu'ti, dan hendaklah dia memberikan biyamini dengan tangan kanannya. Rawahu Al-Hasan bin Sufyan. Jadi yang kita perhatikan, Cung, bahkan ini suatu hal yang sudah mulai pudar. Anak-anak pernah nggak datang di satu acara pernikahan resepsi di gedung? Pernah? Di gedung? Apa di saung? Di situ subhanallah tempatnya indah, megah, tapi satu, sedih ya Nabi ketika melihat suasana itu. Resepsi yang begitu luar biasa, tamu undangannya ribuan orang, gedung mewah, tapi satu yang Nabi lihat, tidak disiapkan tempat duduk. Padahal Rasulullah amat sangat menganjurkan. Yang pertama apa? Sampai pesan beliau, wala yashrabanna ahadukum, jangan sekali-kali kalian di antara kalian itu makan minum sambil berdiri. Sampai ada non takkidnya, lam takkidnya. Tapi ternyata subhanallah begitu, akhirnya enggak hilang. Apa yang dianjurkan, yang diajarkan Rasulullah? Mending kita resepsi biasa di rumah, tapi ada tempat fasilitas untuk tamu bisa menikmati makan dengan tikar atau dengan alas apa saja. Yang penting sunnah Rasulullah, anjuran Rasulullah sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, di situ disiapkan ada cendok, ada garpu. Hampir semua yang menikmati sajian itu tidak hanya memakai cendok, tapi apa? Memakai garpu. Berarti berapa tangan yang pakai makan? Padahal pesan Rasulullah, biyamini, falyakul biyamini, waliyakhud biyamini, waliyu'ta biyamini. Tangan kiri diumpetin, hanya tangan kanan saja. Maka hendaknya dengan tangan satu saja. Kalaupun ada kerupuk, ada lauk yang lainnya, tangan kanan saja. Nah inilah mulai sudah dihilangkan dengan cara-cara Yahudi. Maka anak-anakku nanti ya, kalian andai kata nikahan ya, Zenuri, kapan nikahnya Zenuri, resepsinya sesederhana mungkin, yang penting tidak menghilangkan sesuatu yang amat sangat dibenci oleh Allah dan dibenci Rasulullah kalau sudah melakukan tradisi-tradisi Yahudi seperti itu. Dan ini cara mereka untuk melenyapkan tradisi Islam, kebaikan-kebaikan yang mulai ditinggalkan dengan cara apa? Membuat satu tempat yang padahal semua mengadopsi kepada orang-orang luar yang tidak mengerti tentang etika bagaimana Rasulullah ajarkan tentang cara makan, tata cara bagaimana saat makan. Ini hilang. Nah ketika saat itu Abi, alhamdulillah, begitu ada kursi kosong, kita duduk. Kalau enggak, kita duduk di lantai. Lebih baik duduk di lantai daripada kita makan berdiri, mengundang kebencian Allah, kebencian Rasulullah SAW. Enggak apa-apa di lantai. Sandal kita dudukin. Lebih baik enggak makan dengan berdiri, ya kan? Di saat undangan, resepsi, kita enggak dapat tempat berdiri, makan sudah terjadi. Gimana? Makan berdiri, minum berdiri, atau lebih baik enggak makan dulu, atau makan sambil duduk di lantai? Enggak apa-apa. Lebih baik mungkin ya terhina di mata manusia, tapi tidak terhina di mata Allah dan Rasulnya. Paham? Enggak apa-apa mungkin makan di lantai, enggak apa-apa, enggak masalah. Di pandangan manusia mungkin kita hina, tapi insya Allah inilah salah satu yang harus kita syiarkan di tengah-tengah masyarakat yang mulai sudah punah tradisi duduk makan dengan duduk, minum dengan duduk. Maka tolong ingatkan teman-teman kita ya, apalagi tradisi pesantren ini, enggak ada minum tangan kiri,
makan tangan kiri, minum makan dengan berdiri, apalagi dengan lari. Ya Allah, ini Febri kemarin api lihat malam-malam keluyuran kemana itu. Liburan itu bukan untuk murajiah, malah pergi dengan teman-teman kampungnya itu. Udah makan minum sambil berjalan, nggak boleh itu Febri. Ya Allah, api melihat itu. Ya, suasana liburan pesantren kemarin gunakan untuk murajiah, malah buat keluyuran malam-malam begitu. Ya, nggak boleh Febri, ya nggak boleh terulang begitu. Sampai malam begitu masih keluyuran di luar. Rumahnya mana Febri? Jauh dari sini. Kok bisa keluar malam begitu? Lagi pandemik lagi. Kok orang seperti ini nggak pakai masker, nggak pakai apa? Ya, untuk menjaga. Jadi tolong hadis ini kita amalkan dan kita sampaikan semampu kita, sebisa kita. Ya, tidak ada lagi teman kita megang kerupuk mungkin lupa, maaf. Gimana cara mengingatkan? Ya akhi biyamini. Gimana? Ya akhi biyamini. Udah paham nanti tangan. Saat itu juga jangan nanti setelah makan selesai baru diingatin, lupa lagi nanti besok. Begitu makan megang lauk, megang cendok garpu, ingatin. Ya akhi biyamini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau sampaikan aja, nggak apa-apa, itu kan suatu kebaikan. Idza aqala ahadukum falyakul biyamini wal yashrab biyamini. Nanti paham Zainuddin pasti. Oh iya, terima kasih ya Reza. Subhanallah, ente seperti Zainuddin gitu. Dakwah tidak hanya di tempat masjid, di musola, tapi dimanapun menjadi ladang dakwah kita, menyampaikan kebaikan. Sekalipun dengan teman kita, insya Allah akan terngiang-ngiang sepanjang masa itu. Ketika saat melakukan kesalahan, kemudian kita diingatkan sahabat kita, dan mengingatkannya bukan karena merendahkan dia, karena ingin teman kita melakukan dan mengamalkan amalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi pengingat sepanjang masa. Ya saya kiri lagi ingat ya. Oh, saya pernah diingatin nih Kak Edi itu, biyamini. Ingat terus itu sampai akhir hayat. Anak kita pun begitu, nanti punya anak, tangan kiri saya lah. Tidak saya, nggak boleh saya. Biyamini. Allah, indah seperti itu ya. Insya Allah ya, kita amalkan dan kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kita setoran. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita raih pahala jumroh sempurna dengan sholat sunat suruk. Ayo suruk yang sudah batal wudhu segera bedan.